Assalamualaikum Sobat Kebun Cilik. Hari ini Kebun Cilik berbagi tentang 10 tanaman rambat yang mudah tumbuh di rumah. Yang pertama ada sirih keraton. Tanaman rambat dari klasifikasi ini memiliki daun berbentuk hati dengan corak yang sangat menawan. Warnanya merah anggur kombinasi guratan putih menambah kesan kontras pada teralis maupun tembok rumah. Sirih keraton ini bisa jadi pilihan teman-teman yang bosan dengan tanaman hias dominasi warna hijau, karena batang pada tanaman ini pun merah anggur serupa daunnya. Untuk memaksimalkan pertumbuhannya, teman-teman bisa letakkan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung seperti menghadap jendela atau di bawah naungan. Selain itu, pastikan untuk menyirami tanahnya cukup sering karena tanaman ini menyukai tanah yang lembab. Bisa juga teman-teman menambahkan bebatuan atau kerikil di alas pot agar meningkatkan kelembapannya. Yang kedua ada sirih gading. Tanaman ini sudah terkenal ya untuk ketahanannya dan daya rambatnya dia yang cepat, pertumbuhannya yang cepat. Tanaman hias ini nama ilmiahnya Epipremnum aureum. Ini merupakan jenis merambat yang paling populer memang. Daunnya yang berwarna hijau cerah kekuningan ini dapat memberikan kesan lebih hidup pada ruangan. Perawatan sirih gading ini pun tergolong sangat mudah sehingga sangat cocok untuk pemula. Tanaman hias sirih gading ini dapat tumbuh subur dalam cahaya terang namun tidak terkena sinar matahari langsung, jadi makin bagus daunnya karena bisa membuat daunnya itu kering jika terkena sinar matahari langsung. Asalkan sering disiram dan kelembapan tanahnya terjaga, sirih gading ini akan terus tumbuh, bahkan bisa mencapai panjang 1-3 meter di dalam ruangan. Sementara di hutan biasanya sirih gading ini bisa tumbuh sampai 12 meter. Yang ketiga ada jenis monstera, namanya Monstera carstenianum atau biasanya kita sering sebutnya sirih badak. Tanaman ini juga mudah untuk dirambatkan dan dirawat di rumah, asalkan tidak terkena sinar matahari langsung karena daunnya mudah terbakar. Nanti jika terkena sinar matahari langsung, daunnya itu akan gosong-gosong, akan menghitam. Nah, teman-teman juga bisa untuk memelihara ini untuk rambatan di rumah. Kemudian jenis monstera lain itu ada monstera naga. Ini juga mudah untuk perawatannya ya. Dia sangat mudah untuk perawatannya, menyukai kelembapan, dan teman-teman ini bisa jadi alternatif untuk tanaman hias rambat di rumah maupun dirambatkan di tembok atau di pagar. Yang keempat ada English ivy atau daun ivy. Daun ivy ini merupakan salah satu tanaman yang mudah kita jumpai di taman-taman atau pekarangan rumah orang-orang ya. Nah, tanaman ini tergolong tanaman hias merambat terbaik lantaran kuat dan mampu beradaptasi dalam beragam kondisi. Bentuk daunnya pun cukup unik ya, bentuknya menyerupai kaki bebek. Tanaman ivy ini menyukai tempat dengan cahaya redup sehingga banyak dijadikan sebagai hiasan di kamar mandi atau di dalam ruangan. Dengan perawatan yang sederhana, tanaman ivy ini bisa tumbuh merambat hingga mencapai panjang 30 meter. Yang kelima ada tanaman yang merambat yaitu tanaman kembang telang. Tanaman kembang telang ini dapat mencapai panjang sampai 3 meter dengan masing-masing sulur batang panjatnya itu 30 cm sampai 2,5 meter. Tanaman ini ada yang menjadikannya menjadi tanaman hias, ada juga yang memang sengaja ditanam untuk tanaman obat-obatan karena antioksidannya yang tinggi. Bunganya yang berwarna biru dan ungu terang membuatnya banyak ditanam di pengarangan rumah. Selain sebagai dekorasi taman, tanaman ini juga memiliki manfaat pertanian dan khasiat medis berdasarkan sejumlah penelitian. Mulai dari penggunaan obat tradisional maupun modern, pewarna makanan, minuman penyegar seperti wedang telang, kemudian pewarna kosmetik, campuran insektisida ramah lingkungan, hingga campuran pakan ternak. Jadi manfaat tanaman ini sangat banyak sekali. Teman-teman harus tanam paling tidak satu tanaman. Ini satu tanaman bisa serimbun ini. Yang keenam ada tanaman Syngonium atau ada yang sebut tanaman arrowhead. Nah, tanaman ini adalah tanaman hias yang merambat terbaik untuk dalam ruangan
karena daunnya itu bisa lebat, kemudian berukuran cukup besar dan berbentuk seperti kepala panah ya ini ya. Nah, pecinta tanaman hias biasa menjadikan tanaman ini sebagai hiasan gantung yang menjuntai. Sementara jika tidak terlalu banyak dipangkas, Syngonium ini lama-kelamaan dapat tumbuh merambat. Tanaman hias ini sangat menyukai tempat yang terang dengan paparan sinar matahari yang cukup banyak. Tapi Syngonium juga dapat tumbuh dengan baik di area yang teduh atau minim cahaya. Dalam beberapa tahun, Syngonium itu dapat tumbuh mencapai 1,8 meter dan cabang-cabangnya itu sekitar 60 cm. Kalau di hutan atau di alam liar, daun Syngonium ini berwarna hijau tua, sedangkan varietas yang sering dibudidayakan itu biasanya berdaun hijau muda terang. Yang ketujuh ada tanaman air mata pengantin atau Antigonon. Tanaman ini adalah tanaman hias merambat yang banyak ditanam sejak zaman penjajahan Belanda. Tanaman ini tumbuhan rambat yang khas dengan warna bunganya itu putih dan dalamnya itu ada merah. Ada juga jenisnya yang berwarna bunganya itu merah jambu keunguan. Pada masa kolonial Belanda, air mata pengantin ini banyak ditanam di taman dan pekarangan. Laju pertumbuhan tanaman hias ini tergolong cepat ya teman-teman. Dia bisa mencapai tinggi 6-12 meter dalam kurun waktu 2-5 tahun. Selain itu, tanaman ini juga tahan panas. Jadi langsung terkena sinar matahari, dia semakin mampu untuk mengeluarkan bunganya. Yang kedelapan ada Heartleaf Philodendron atau biasa kita sebut ini dengan Philodendron micans. Nah, contoh lain dari tanaman hias gantung yang merambat yang bisa diletakkan di dalam ruangan itu ya tanaman ini salah satunya. Heartleaf Philodendron itu membutuhkan penyiraman yang cukup untuk mencegah tanah terlalu kering. Cahaya rendah hingga sedang dan hawa lembab merupakan kondisi terbaik untuk membantu tanaman hias ini tumbuh subur. Pertumbuhannya juga termasuk cepat ya, dia bisa mencapai panjang 3-6 meter. Dan philodendron lainnya yang mudah tumbuh di rumah yaitu Philodendron Draclord. Jadi philodendron ini sangat minim perawatan, tidak perlu perawatan yang khusus ataupun intensif. Jadi teman-teman bisa rawat dia, bisa tanam dia di rumah. Yang kesembilan ada melati jasmine. Jenis melati itu ya, dia bisa tinggi sampai 6 meter. Melati ini saya kira awalnya dia butuh matahari penuh. Ternyata saya taruh di bawah naungan di teras depan rumah itu, tapi ada naungannya, tidak terkena matahari langsung, ternyata dia bisa berbunga. Dan yang ke-10 ada tanaman hoya. Jadi teman-teman, untuk menyiram tanaman hoya ini, teman-teman harus siram dengan rutin. Karena tanaman hoya ini bisa mati jika tanahnya itu kering. Tapi akarnya pun mudah membusuk apabila terendam air. Jadi teman-teman harus sediakan drainase yang baik agar akar itu tetap lembab dan tidak membuatnya terendam. Nah, teman-teman juga harus mencari tempat teduh untuk menanam hoya ini karena bunga ini tidak bisa terkena matahari langsung. Maksimal tanaman ini hanya bisa menerima 40% sinar matahari alami.